Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang kami tinggikan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh mulialah namamu, ajaib dan besarlah karyamu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 1-10 yang berkata demikian. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita membaca kisah Ayub ini, seringkali kita hanya melihat penderitaannya tanpa menyadari bahwa di balik semua luka, kehilangan, dan air mata, ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar daripada sekedar memulihkan keadaan lahiriah Ayub, karena Tuhan
sedang membentuk karakter, memurnikan iman, dan menunjukkan kepada dunia bahwa kesetiaan sejati bukanlah kesetiaan yang bergantung pada berkat, melainkan kesetiaan yang tetap berdiri teguh sekalipun segala sesuatu yang kita miliki direnggut dalam sekejap. Terkadang banyak dari kita berpikir bahwa mengikut Tuhan sama artinya menjalani kehidupan tanpa beban. Tidak ada pergumulan, tidak ada kesulitan, dan tidak ada masalah. Nyatanya, pergumulan masih menerpa, kesulitan masih melanda, dan masalah juga masih bermunculan. Mengapa hidupku masih susah padahal aku sudah setia pada Tuhan? Demikian kadang kita berkeluh kesah. Alhasil, kita kecewa dan tidak mau lagi mengikut Tuhan. Seringkali dalam pergumulan, kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain, merasa bahwa mereka lebih diberkati, lebih berhasil, lebih bahagia, dan akhirnya kita bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar adil? Padahal, justru di dalam pergumulan, Tuhan sedang menanamkan akar iman yang dalam, agar kita tidak mudah goyah, tidak mudah menyerah, dan tidak mudah meninggalkan Tuhan hanya karena keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Saat mengajar orang banyak, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bapa di sorga menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Dapat Bapak Ibu baca dalam Injil Matius pasal 5 ayat 45. Di sini Tuhan Yesus Kristus tidak hanya bicara tentang hujan berkat yang membuat bunga-bunga bermekaran, melainkan juga hujan badai yang menumbangkan pohon-pohon dan menghancurkan semua jenis tanaman. Kalau kita mengingat kisah dari kehidupan Ayub, yang adalah seorang yang saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tidak heran hujan berkat turun atas kehidupannya. Ia mendapat banyak kekayaan sampai menjadi orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Namun tidak hanya hujan berkat, Ayub juga mengalami hujan badai. Dalam sehari, seluruh harta kekayaan Ayub lenyap dan semua anaknya mati. Bahkan ia menderita penyakit kulit dan istrinya mendesak dia supaya mengutuki Allah. Pada titik inilah kita melihat bahwa iman yang sejati tidak diukur dari seberapa banyak berkat yang kita terima, tetapi dari seberapa kuat kita tetap berdiri saat semuanya direnggut, ketika doa-doa kita seakan tidak terjawab, ketika langit terasa tertutup, dan ketika hati kita dipenuhi pertanyaan yang tidak terjawab. Namun kita tetap memilih untuk percaya bahwa Tuhan masih memegang kendali penuh atas hidup kita. Namun Ayub tidak mau melakukan atau mengutuki Allah, tetapi jawab Ayub kepada istrinya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak yang buruk? Menelaah dari kata Ayub ini, kita tahu bahwa Ayub menyadari di dalam kehidupan ini ada dua tipe hujan, hujan berkat dan hujan badai. Ketika kita menikmati hujan berkat, tentunya bukan hal yang sulit untuk kita mengucap syukur, untuk kita berterima kasih kepada Tuhan. Namun, ketika hujan badai diizinkan untuk membentuk kehidupan kita, bagaimanakah respon hati kita
kepada Tuhan. Disinilah Tuhan mengajar kita untuk tidak hanya mencintai berkat-Nya, tetapi mencintai pribadi Tuhan, untuk tidak hanya bersyukur ketika segalanya berjalan baik, tetapi juga tetap menyembah ketika hidup terasa runtuh atau terasa sulit, karena iman yang dewasa tidak bergantung pada keadaan, melainkan berakar kuat pada pengenalan akan Tuhan yang setia dan penuh kasih. Berkali-kali kita diingatkan bahwa badai itu hanya sementara. Badai yang sering kali dipakai oleh Tuhan untuk menguji kekokohan iman kita kepada Tuhan, yang membuat hidup kita tetap bersandar kepada Tuhan. Dan ingatlah, pelangi selalu ada setelah terjadi hujan yang hebat. Ketika cahaya kemurahan Tuhan bersinar, kita akan melihat keindahan warna pemulihan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, hujan mana yang turun di kehidupan kita hari ini? Apakah hujan berkat atau justru hujan badai? Bersyukurlah kepada Tuhan bila kita mengalami hujan berkat, tapi jangan menjadi kecewa bila yang datang adalah hujan badai. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita pada saat hujan badai. Tuhan tahu kemampuan kita. Dia tidak pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika hujan badai terjadi dalam hidup kita, ingatlah ada berkat yang sangat luar biasa yang akan menghampiri kita setelah badai berlalu, seperti yang dialami Ayub. Ketika ia selesai menghadapi hujan badai dalam kehidupannya, maka berkat-berkat Tuhan tercurah atas kehidupan Ayub berkali-kali lipat dari sebelumnya. Untuk itu, bersandarlah kepada Tuhan, dan Ia akan memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu melewati setiap hujan badai dalam kehidupan kita. Bahkan ada pelangi sehabis hujan, yaitu berkat pemulihan segala sesuatu yang hilang dari kita. Mengikut Tuhan bukan berarti tidak ada masalah, namun bedanya kita diberi kesanggupan untuk bisa menanggungnya, karena Tuhan setia menyertai kita selamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam setiap berkat yang dipercayakan Tuhan kepada kita, ataupun dalam kesulitan yang diizinkan Tuhan datang dalam hidup kita, biarlah kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, sungguh Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kekal, Allah yang mulia dalam kehidupan kami. Bapa yang kami panggil dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur karena Engkau tetap setia menyertai kami, baik dalam hujan berkat maupun dalam hujan badai. Ajar kami untuk tetap percaya, tetap berserah,
dan tetap setia kepadamu, meskipun keadaan tidak sesuai dengan harapan kami. Karena kami percaya bahwa setiap musim yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami memiliki maksud yang indah untuk membentuk iman kami dan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian umat-umat-Mu. Serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan terus percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak Tuhan. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam. Hal-hal yang tidak kami inginkan, Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.